Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur sudah tiba di lokasi. Dimohon hadirin sekalian berdiri. Wakil Gubernur Kalimantan Timur beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Wali Kota Bontang beserta Ibu, yang kami hormati Pastor Vikaris Episkopalis Keuskupan Agung Samarinda, yang kami hormati Musbida Kota Bontang, yang kami hormati Bimas Kristen dan Katolik Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bontang, yang kami hormati Manajemen PT Badak dan PT Pupuk Kalimantan Timur, yang kami hormati hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu undangan dan seluruh umat Katolik yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah. Oleh karena kasih dan anugerahnya, kita dapat berkumpul di lahan pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo. Tempat pertama, selaku tuan rumah, saya mengucapkan selamat datang
Kepada hadirin sekalian yang kami muliakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ia menjadikan segalanya indah pada waktunya. Yang kami hormati Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Andus Yurnalis Ngayo MM beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bontang, Bapak Dr. Haji Andi Sobenasdam SPS beserta Ibu. Yang kami hormati Vikarius Episkopalis Wilayah Pantai Keuskupan Agung Samarinda, Pastor Dr. Moses Komela PR. Yang kami hormati Bimas Kristen Kanwil Depak Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Andus Melki Kamuntik. Yang kami hormati Bimas Katolik Kanwil Depak Provinsi Kalimantan Timur, Bapak PN Joko Harjono. Unsur-unsur Muspida Pemkot Bontang yang kami hormati masing-masing beserta Ibu. Yang kami hormati Kepala Kantor Departemen Agama Bontang, Bapak Haji Hasan Aidil atau yang mewakili. Manajemen PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Badak NJL, PT Banpu Indominco, beserta semua pimpinan anak perusahaan dan kontraktor. Yang kami hormati Bapak Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja Bontang, Bapak Pendeta JP Hadi Siswoyo STH. Yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, paguyuban etnis, elemen-elemen pemuda. Yang kami hormati rekan-rekan pastor, biarawan-biarawati, pendeta, gembala sidang, dan hamba-hamba Tuhan. Yang kami hormati perwakilan umat dari gereja-gereja Kristen sebontang. Yang kami hormati Panitia Pembangunan Gereja Katolik Pusat Paroki Bontang dan Panitia Peletakan Batu Pertama. Yang kami hormati warga Katolik Kota Bontang. Singkatnya, hadirin tamu dan undangan yang kami muliakan. Pada saat ini, manakala kita hadir dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Gereja Pusat Paroki Santo Yosef Bontang, sesungguhnya kita hadir dalam acara dengan pelbagai nuansa. Pertama, peletakan batu pertama ini adalah jawaban akan kerinduan yang lama terpendam. Sejak berdirinya, tanggal 1 April tahun 1982, Paroki Bontang belum punya gereja pusat paroki. Yang diperlakukan sebagai gereja pusat paroki sampai saat ini adalah gedung gereja milik PT Badak NJL yang kapasitas dan peruntukannya terbatas. Karena itu, dalam acara-acara besar yang melibatkan semua umat Katolik sebontang dan tamu undangan dari luar, panitia harus meminjam gedung serbaguna yang kapasitasnya memadai. Tentu ini merupakan sebuah ironi. Kedua, peletakan batu pertama ini merupakan momentum dalam satu sejarah perjuangan yang panjang. Kerinduan umat Katolik Bontang, betapapun besarnya, tidak serta-merta terwujud. Ada hal-hal dan nilai-nilai yang lebih tinggi dan luhur yang perlu didahulukan. Batalnya rencana peletakan batu pertama tanggal 8 Agustus 2003 tetap direfleksikan dalam kerangka memenangkan tatanan nilai-nilai luhur kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi tersebut. Dan justru karena itu, kerinduan dan perjuangan ini jadi lebih bermakna, menjadi buah tutur, simpati, perhatian, dan perjuangan banyak perjuangan panitia pembangunan, didukung doa dan dorongan seluruh umat Katolik, serta simpati dan doa umat Kristiani Bontang pada umumnya. Ketiga, peletakan batu pertama ini merupakan bukti nyata bakti negara kepada semua warganya.
umat beragama Katolik di Kota Bontang ini hanya berjumlah sekitar 2.700 jiwa, tetapi diberi peluang untuk mendirikan rumah ibadah. Lebih dari itu, dibantu untuk mendirikannya secara legal dengan terlebih dahulu difasilitasi untuk memenuhi semua tuntutan, persyaratan, dan kriteria. Ini seperihal IMB Rumah Ibadah Nasrani juga tidak mudah, tetapi tetap ada jalan keluarnya. Memikirkan jalan keluar, memberikan fasilitasi untuk menemukan jalan keluar yang baik, itulah yang selalu dilakukan Pemkot Kota Bontang selama ini dalam mendampingi panitia pembangunan, khususnya bidang perizinan. Karena memilih pemimpin adalah hak asasi pribadi dan gerakan hati nurani tiap-tiap orang. Hanya kiranya Bapak masih ingat, ketika umat Katolik merayakan pesta Pancalindu Imamat Pastorian Mangun di Gor PKT, Bapak diundang dan berkenan datang ke pesta iman itu. Pesta itu belum jauh waktunya dengan waktu gagalnya peletakan batu pertama di Pisangan. Tetapi umat Katolik tidak lama-lama menyimpan rasa kecewa. Waktu itu, Bapak tetap dijemput dengan sukacita. Bapak diantar dengan tarian. Hari ini, pada acara ini, Bapak dan rombongan dijemput juga dengan tarian. Moga-moga di waktu mendatang, warga beragama Katolik masih menjemput dan mengantar Bapak dengan tarian selaku wali kota periode berikutnya. Karena nuansa-nuansa ini, maka pada saatnya mewakili umat beragama Katolik di Kota Bontang, saya menyampaikan ucapan. Pertama, syukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Ia menjadikan segalanya indah pada waktunya. Amin, saudara. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Wali Kota Bontang, Bapak Dr. Haji Andi Sofian Hasdam, SPS, dan jajaran terkait yang memungkinkan terbitnya IMB Rumah Ibadah Gereja Katolik Pusat Paroki Bontang. Nomornya terpampang di papan sebelah sana. Masih baru, masih segar. Saya pribadi sebagai pastor paroki, tim pembangunan, tim-tim pendamping, dan umat beragama Katolik pada umumnya pasti sering memunculkan hal-hal yang tidak membawa rasa sejahtera. Ada sikap dan kata yang kurang respek terhadap Bapak Wali Kota dan semua jajaran terkait. Pada kesempatan ini, ketika kita belum jauh dari Hari Raya Idul Fitri, kami mohon maaf lahir batin. Ketiga, terima kasih kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Suwarna AF, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Andus Yurnalis Ngayo MM, Bapak Kapolda Kaltim, Pangdam Tanjung Pura. Ucapan syukur, terima kasih, harapan, dan permohonan telah disampaikan oleh Pastor Paroki Santo Yosef Bontang. Sebelum kita masuk pada sambutan yang kedua, terlebih dahulu kami mengucapkan selamat datang kepada Pastor Robertus Binteng PR yang telah datang dari jauh dan sampai saat ini boleh bersama-sama kami di tempat ini. Bapak, Ibu, tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan sambutan yang kedua oleh Bapak Wali Kota Bontang kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Andi Sofian Hasdam, SPS. Dipersilakan. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam sejahtera, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur dan Ibu Yurnalis Ngayo, yang saya hormati Bapak Ketua dan Wakil Ketua DPRD, rekan-rekan musbidah, yang saya hormati
yang mewakili Uskup Agung Samarinda, yang saya hormati pimpinan PT Badak, PKT, Indominco, PT Pama, yang saya hormati Saudara Asisten 1 dan seluruh jajaran pemerintah Kota Bontang, yang saya hormati Bapak Bimas Kristen dan Bimas Katolik Departemen Agama Kalimantan Timur, yang saya hormati seluruh pengurus gereja, para pastor, pendeta, dan hadirin sekalian. Saya mohon maaf kalau masih ada yang saya tidak sebut karena saya tidak mengerti persis struktur di dalam organisasi kegerejaan. Kalau ada orang yang paling bahagia, Bapak Wakil Gubernur, maka barangkali selain umat Katolik, maka saya juga paling bahagia pada pagi ini. Bukan karena sambutannya Bapak Pastor Aloysius Ado tadi juga menggembirakan, tapi bukan karena itu. Yang menggembirakan ketika Bapak Pastor Aloysius Ado menyebut peristiwa tahun 2003, maka teringat bagi saya detik-detik yang sangat genting pada jam 1 menjelang setengah 2 malam bersama seluruh muspida di rumah saya dengan seluruh pengurus pembangunan gereja, di mana kita harus mengambil keputusan untuk menunda pembangunan gereja Katolik. Saya katakan pada waktu itu, ketika titik kritis, saya bilang muspida telah cukup untuk mengatakan jangan dibangun dulu, tapi kalau bapak-bapak nekat silahkan, dan begitu terjadi kerusuhan besok, maka besok saya akan meletakkan jabatan sebagai wali kota. Saya ingat bagaimana Ibu Ivan yang waktu itu sebagai dandim menangis, bahkan memegang bahu saya, dan saya katakan, Ibu Ivan, besok pagi saya akan datang di depan umat Katolik menjelaskan. Dan Ibu Ivan bilang, saya tidak rela Pak Wali datang ke sana dimaki-maki oleh umat Katolik. Saya bilang itu adalah pertanggungjawaban saya sebagai pejabat publik dengan keputusan yang kita ambil demi menyelamatkan seluruh masyarakat Bontang. Oleh karena itu, Bapak Pastor Aloysius Ado, saya melalui kesempatan ini sangat berterima kasih kepada seluruh umat Katolik atas kesabarannya menanti 2 tahun lebih. Barulah hari ini kita akan meletakkan batu pertama pembangunan gereja Katolik. Bapak Wakil Gubernur, saya mohon maaf, seharusnya di spanduk itu namanya Bapak tertulis, tapi mungkin karena yang diisukan menolak selama ini wali kota, maka namanya wali kota yang ditulis di situ. Ibu-ibu, bapak sekalian, sebagai wali kota menghadapi pembangunan gereja Katolik ini berat, karena ketika saya menghadapi pihak yang menolak, maka saya diposisikan berada pada pihak gereja Katolik. Ketika saya menghadapi teman-teman dari pengurus pembangunan gereja Katolik, maka saya diposisikan sebagai orang yang menolak. Dan apa yang dikatakan bahwa pastor, tidak sedikit maki-makian yang saya terima dari dua pihak. Dan oleh karena itu saya sangat menghargai bahwa pastor tadi ucapan mohon maaf lahir batin. Karena di dalam Islam kita tidak dianjurkan untuk mohon maaf, tapi dianjurkan memaafkan. Oleh karena itu sebelum Bapak Pastor mengucapkan kata-kata itu, semua kesalahan umat Katolik telah saya maafkan. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya cintai, memang kalau ada luka yang sulit sembuh, saya katakan kepada masyarakat Bontang, kita tidak perlu studi banding kemana-mana. Kita belajar dari berita pagi saja di televisi,
bagaimana nasib rakyat di daerah-daerah yang mengalami kerusuhan. Dan dua hal yang sangat sulit disembuhkan adalah luka karena pertikaian agama dan yang kedua karena pertikaian suku. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya membayangkan dulu seandainya terjadi sesuatu di Kota Bontang, maka barangkali 3 generasi belum tentu sembuh. Dan inilah sekali lagi melalui kesempatan ini atas nama pemerintah Kota Bontang dan pribadi saya mengucapkan terima kasih atas jiwa besar dari teman-teman dari umat Katolik yang selama ini mementingkan persatuan kesatuan dibanding menonjolkan otot di dalam rangka memaksakan kehendak membangun gereja Katolik. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya cintai, memang apa yang disampaikan Bapak Pastor salah satu hal besar yang kita hadapi dalam waktu dekat ini adalah pemilihan wali kota. Di banyak daerah, ibu-ibu bapak-bapak sekalian, pemilihan kepala daerah ini bisa menjadi pemicu munculnya instabilitas suatu daerah. Tetapi bapak-bapak dan ibu sekalian, saya kira di Kota Bontang dengan masyarakat yang sudah dewasa berdemokrasi, mudah-mudahan tidak terjadi seperti ini, karena saya kira kalau yang rajin baca koran, saya pernah menulis di Kaltim Pos, saya mengatakan kalau yang mau jadi wali kota ini ada dokter, ada dokterandes, barangkali ada insinyur, ada apa yang pendidikannya bagus-bagus semua. Kalau mereka ini tidak bisa mengalah, lebih-lebih supporter bola, Pak. Jadi jangan harap bonek-bonek itu mau mengalah, karena di sana banyak yang tidak lulus SD. Kalau yang sarjana aja tidak bisa mengalah, apalagi yang tidak lulus SD. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau ada calon wali kota nanti kalah, kemudian tidak bisa menerima kekalahan, maka sebetulnya dia lebih rendah dari pendidikan SD, dia punya intelektual. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu sekalian, kemarin melalui ketua DPRD, saya minta agar DPRD memfasilitasi mengundang semua tokoh agama, ulama, pastor, pendeta, tokoh agama Hindu, Buddha, kita undang semua. Kemudian 3 calon wali kota yang sementara ini saya tidak tahu akan 4 atau tetap 3, kita undang untuk menyampaikan visinya dalam rangka pelaksanaan pilkada yang sejuk, damai, tanpa kekerasan, tanpa money politik dan lain-lain. Sehingga kalau terjadi sesuatu, maka ada tokoh agama yang secara moral melakukan pengawasan. Saya salut di daerah asal saya di Kabupaten Pangkep, ya kampungnya ya Pak Kapolres. Bupati lamanya itu kalah, ya, dan begitu kalah, para pendukung yang mau ngamuk, apa dia bilang? Kita udah kalah, ngapain kamu ribut? Maka rakyat kita, apa yang dikatakan Bapak Pastor tadi, itu bola betul-betul berada di tangan rakyat dan tidak ada yang tahu apa yang ditusuk sebetulnya dalam bilik. Nah, oleh karena itulah bapak-bapak dan ibu sekalian, sekali lagi melalui kesempatan ini saya mohon betul agar kita menjaga situasi yang kondusif di Kota Bontang ini. Jangan kita korbankan rakyat untuk seorang Sofyan Nasdam yang mau jadi wali kota, seorang Zulkifli Arman mau jadi wali kota, seorang Gunawan yang mau jadi wali kota. Ini tentu kita jaga betul, jangan sampai karena ambisi kita mengorbankan rakyat. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya cintai, Bontang kata orang adalah Indonesia mini, karena memang semua suku ada di Kota Bontang, termasuk Timur Timur. Bapak Wakil Gubernur, di Kota Bontang ini ada, walaupun jumlahnya sedikit-sedikit.
Oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya katakan untuk menjaga situasi kondusif, jangan kita cari perbedaan, tetapi mari kita cari persamaan. Kalau kita cari perbedaan pasti kita berkelahi, ya. Tetapi kalau persamaan kita cari, umat Kristen, Katolik, Islam, Hindu, persamaannya di mana? Sama-sama menyembah Tuhan. Tetapi kalau cara ibadahnya yang kita persoalkan, pasti kita berkelahi. Warna kulit saja kita udah bisa berkelahi, ya. Bapak Pastor, saya pada kesempatan ini memohon kepada Bapak untuk juga memberikan sambutan, dan saya kira Bapak Pastor kalau tidak keberatan, kalau bisa nanti prasasti, tapi ini bukan nama saya Pak Wagub, ini tidak etis kalau saya menandatangani prasasti sedangkan Bapak Wakil Gubernur ada di tempat ini. Oleh karena itu dengan rendah hati saya memohon agar nanti yang menandatangani prasasti adalah Bapak Wakil Gubernur. Nanti prasasti ini bisa kita kepada Bapak Sofian Hejang SPS. Hadirin yang berbahagia, kita masuki sambutan selanjutnya oleh Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Jurnalis Ngayoh MM. Kami persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam. Yang terhormat Bapak Wali Kota Kota Bontang beserta Ibu dan seluruh jajaran. Yang terhormat Bapak Unsur Muscida Kota Bontang. Yang terhormat Bapak Ketua dan anggota dan Wakil Ketua serta anggota DPRD Kota Bontang. Yang terhormat yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini ada Bimas Kristen dan Bimas Katolik. Yang saya hormati para pejabat tingkat provinsi maupun kabupaten, baik Polri maupun TNI yang hadir pada saat ini. Yang terhormat yang wakili Bapak Ketua Agung Samarinda beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat Bapak Pastor Paroki dan Panitia Pelaksana Peletakan Batu Pertama Gereja Katolik Santo Yosef Bontang, para pastor, suster dan juga para pendeta hamba Tuhan yang hadir pada saat ini. Yang terhormat para tokoh umat beragama baik Katolik, Kristen, Protestan maupun Islam, Hindu, Buddha yang hadir pada saat ini. Para undangan dan hadirin yang berbahagia. Sebelum saya menutup sambutan ini, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Pak Gubernur yang pada saat ini masih rapat mengenai beberapa proyek strategis yang diusulkan di pusat, sehingga beliau belum kembali, dan pada waktu saya akan ke Bontang juga melaporkan kepada beliau dan beliau menyampaikan salam bahwa dan juga sangat bergembira oleh karena bisa melanjutkan ya rencana peletakan batu pertama yang sudah yang direncanakan beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya lah maka pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan dapat hadir di tempat ini dalam rangka peletakan batu pertama Gereja Katolik Santo Yosef Bontang. Atas nama pemerintah Kalimantan Timur saya mengucapkan selamat dan turut bergembira dengan didirikannya Gereja Katolik Santo Yosef Bontang ini, dan semoga momentum yang sangat berharga ini akan menambah semangat kita untuk membangun
kehidupan beragama dan memperkuat keimanan serta persatuan serta kesatuan bangsa. Bapak, Ibu, dan hadirin berbahagia, seperti yang dilaporkan kepada saya bahwa umat Katolik di Kota Bontang ini kian bertambah jumlahnya, dan tadi kita mendengar sejumlah 2.700 saudara. Sudah barang tentu dengan adanya gereja baru ini nanti, maka akan dapat menambah tempat ibadah dan akan dapat mempermudah pemberian pelayanan bagi umat Katolik di daerah ini. Bapak, Ibu, dan hadirin berbahagia, pada kesempatan baik ini perlu saya ingatkan bahwa umat Katolik khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya sekarang ini sedang dihadapkan pada berbagai tantangan hidup baik jasmani maupun rohani yang tampaknya semakin hari semakin bertambah berat. Oleh karena itu, pembinaan dan pelayanan rohani umat menjadi sangat penting seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan pengaruh globalisasi serta krisis multidimensi yang masih melanda negara kita. Tantangan-tantangan yang ada ini akan semakin berat kalau kita tidak dapat mengantisipasinya dengan keimanan yang kuat, maka kita akan mudah terjerumus pada lembaran hidup yang sesat dan bertentangan dengan kehendak dan firman Tuhan. Dalam situasi demikian, saya mengharapkan kepada umat Katolik, para tokoh agama, dan masyarakat Kota Bontang umumnya agar mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dan ini nampaknya sudah dapat dibuktikan ya, sampai dengan sekarang. Ciptakanlah harmonisasi lingkungan dan wilayah masing-masing untuk mencegah munculnya berbagai pertentangan baik yang bernuansa politik, ekonomi maupun sara yang tentu saja berdampak negatif bagi kedamaian dan ketentraman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hari ini saya tekankan pula mengingat Bontang sebentar lagi akan melakukan pesta demokrasi terbesar, yaitu pemilihan kepala daerah atau pilkada. Sudah barang tentu suhu politik akan meningkat, yang memaksa kita harus waspada. Jangan mudah terhasut dan termakan oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Jangan mudah emosi dan jangan berbuat anarkis yang merugikan kepentingan orang banyak. Sehubungan itu pula dan melalui momentum peletakan batu pertama Gereja Katolik Santo Yosef Bontang ini, saya juga ingin menghimbau umat Katolik daerah ini agar terus menumbuh kembangkan rasa kebersamaan, kekompakan dan kegotong royongan baik dalam lingkungan umat Katolik sendiri, antar umat beragama maupun dengan pemerintah. Hal tersebut secara langsung akan mendukung terjadinya situasi yang aman, tertib dan damai yang merupakan syarat bagi suksesnya pelaksanaan pembangunan menuju Kalimantan Timur yang adil, makmur, dan sejahtera. Hadirin sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan tahap demi tahap pembangunan kita rencanakan akan dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita kita bersama. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, khususnya Bapak Wali Kota dan juga Bapak Musfida, ya, kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih ya, karena pada hari ini kita bisa melaksanakan peletakan batu pertama yang katanya sudah mundur ya, 2 tahun. Dan saya kira ini adalah benar-benar merupakan satu hasil ya, satu pembinaan ya, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat menjadi bisa terjadi hal seperti itu. Dan juga dalam hal ini juga kita ingin bahwa pembangunannya, kalau ini kita lihat meriah ya, peletakan batu pertama. Saya juga sering mengatakan kalau kita meletakkan batu pertama barangkali tidak perlu terlalu meriah, tetapi waktu dia nanti diresmikan barangkali harus lebih meriah. Saya lupa tadi karena inilah kelemahan saya Bapak Wakil Gubernur, karena biasa tidak pakai konsep sehingga staf saya jadi malas bikinkan konsep pidato sama saya karena jarang saya baca. Yang sebetulnya di dalam teks itu ada permohonan bantuan dana kepada Bapak Gubernur melalui Bapak Wakil Gubernur untuk pembangunan gereja Katolik ini yang sebetulnya pada rakorban yang lalu ketika terjadi konflik Pak Pastor, saya ketemu dengan Bapak Gubernur langsung ketika beliau berkunjung sini, dan saya sampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa mari kita hargai
pengorbanan dan jiwa besar umat Katolik, dan mohon Bapak Gubernur untuk membantu dana pembangunan gereja. Saya kira walaupun Bapak Wakil Gubernur belum menyebut angka hari ini, tapi saya kira tidak akan mengecewakan. Ya, tambahan. Hadirin yang berbahagia, kini kita akan memasuki acara selanjutnya, pemberkatan batu dan material yang akan dipergunakan untuk proses pembangunan Gereja Katolik Bontang. Pemberkatan batu dan material oleh Pastor Vikarius Episkopalis Wilayah Pantai Keuskupan Agung Samarinda, Pastor Dr. Moses Somela PM. Kepada yang terkasih Pastor Moses, kami persilahkan. Kita merencanakan, kita mau melaksanakan, tetapi sesungguhnya Tuhan yang melakukan dan menyelesaikan. Oleh karena itu, marilah dari awal rencana pembangunan Gereja Santo Yosef Bontang ini, Tuhan di antara kita. Hadirin dimohon berdiri. Kepada segenap umat Katolik, saya mengajak kita untuk berdoa bersama, dan kepada segenap Roh Kudus. Amin. Semoga Allah Maha Pengasih memberikan damai dan cintanya kepada kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Marilah saudara-saudari, kita melaksanakan rencana pembangunan ini dengan bernaung di bawah kekuatan sabda Allah sendiri. Ia menjanjikan kesediaannya untuk menyertai semua yang kita lakukan demi kemuliaan namanya dan pekerjaan keselamatannya di antara umat manusia. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Bab 7 ayat 24 sampai dengan 27. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, melakukannya. Ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Pada kehendak Tuhan untuk membangun dirinya agar berdiri kokoh secara pantas di hadapan Tuhan, dan setiap kita umat beriman diutus oleh Tuhan untuk membangun masyarakat yang kokoh di hadapannya. Pengikatnya adalah cinta kasih dan kemauan baik. Tuhan mau menyelamatkan kita semua untuk memahami bahwa sesungguhnya Tuhan mau kita hidup bersama secara kokoh di hadapannya. Marilah sekarang kita mohon berkat Tuhan atas batu-batu ini yang akan dipergunakan untuk meletakkan dasar pembangunan rumah ibadat ini, Gereja Katolik Santo Yosef Bontang. Pertolongan kita demi nama Tuhan yang membuat langit dan bumi. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkaulah asal segala kebaikan serta perkembangan. Dengan rendah hati kami mohon, pandanglah akan hamba-hambamu yang lemah ini, yang mulai melaksanakan karya pembangunan dengan mohon berkat-Mu dan restu-Mu, dengan peletakan batu pertama yang ditandai dengan berkat. Engkau memperkenankan kami memulai usaha pembangunan Gereja Paroki Santo Yosef Bontang ini
bagi keluhuran nama-Mu, dan semoga dengan bimbingan kebijaksanaan-Mu kami sanggup menyelesaikannya dengan baik demi kesejahteraan kami dan lingkungan kami, baik jasmani maupun rohani. Kami mohon semuanya ini ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Turun atas saudara sekalian dan tinggal di antara kita selama-lamanya. Amin. Bapak Wali Kota Bontang, Bapak Dr. Haji Andi Sofyan Hafjam, STS. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Andi Sofyan Hafjam, STS, kami persilahkan. Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Dr. Andes Yunalis Ngayoh, MM, berkenan akan meletakkan batu pertama pembangunan gereja Katolik Bontang. Pembangunan gereja Katolik Bontang. Peletakan batu selanjutnya kami persilahkan kepada Bimas Katolik Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur, Bapak PN Joko Harjono. Peletakan batu selanjutnya kami persilahkan kepada Kepala Kepolisian Resort Bontang, Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Dr. Andes Arifin. Terima kasih kepada Bapak PN Joko Harjono. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Peletakan batu selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Komandan Distrik Militer 0908 Bontang, Bapak Letnan Kolonel Infanteri Haji Dedi Sambowo. Peletakan batu selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua DPRD Bontang. Terima kasih kepada Letkol Infanteri Haji Dedi Sambowo. Peletakan batu selanjutnya kami persilahkan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Bontang, Bapak Dr. Andes Haji Hasan Aidil. Terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Bontang.
adalah PR. Aku jadi dasarnya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Hasan Aidio. Terima kasih kepada Pastor Moses PR. Kami persilahkan untuk karena apa yang kita rindukan dan kita nantikan dengan penuh kesabaran, akhirnya Tuhan yang Maha Pengasih mengabulkan doa-doa kita, yaitu dengan akan dibangunnya gereja Katolik di tengah-tengah kota Taman ini. Taman yang menjadi moto Kota Bontang, tertib agamis, aman, tertib agamis mandiri, aman dan nyaman. Dan tibalah ini kita akan mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih dengan doa berkat dan syukur yang akan dilayani oleh Pastor Moses. Kepada Kita telah mengundang Tuhan untuk menjadi pelaku pembangunan Gereja Paroki Santo Yosef Bontang dengan memohon berkat, perlindungan dan rahmat-Nya bagi kita semua, teristimewa dalam seluruh proses pembangunan ini sampai dengan selesainya, sehingga nanti di tempat ini berdiri rumah ibadah, tempat umat Katolik dapat hadir berdoa dan menyembah. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Baik, Engkau menciptakan manusia dan mengundang mereka untuk mengenali Dikau, Bapa dan pemelihara kehidupan mereka, sumber segala rahmat, berkat, dan pangkal serta akhir dari kehidupan. Di dalam Dikau kami temukan kepenuhan kehidupan, yakni kehidupan abadi. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami sekalian hadir di tempat ini untuk meletakkan batu pertama pembangunan Gereja Paroki Santo Yosef Bontang. Kami percaya bahwa di tempat ini, di tempat dalam rumah ibadah yang akan dibangun di tempat ini, Engkau mau mengundang kami untuk mengenali, mengerti, dan melaksanakan kehendak-Mu. Engkau memerintahkan kami untuk hidup dalam cinta kasih. Engkau meneguhkan kami dengan rahmat dan berkat-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, sertailah saudara-saudari kami dalam seluruh proses pembangunan Gereja Paroki Santo Yosef Bontang yang telah dimulai rencana dan kehendak-Mu dalam iman kami masing-masing, dalam panggilan hidup kami menyembah Dikau yang Kau laksanakan dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Allah Bapa kami di surga, kami menyerahkan seluruh yang kami pikirkan dan rencanakan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang melengkapinya dengan rahmat dan berkat-Mu, bimbingan, tuntunan dan terang kuasa-Mu.
Berkatilah, bimbinglah mereka untuk hidup bersama dengan saudara-saudari kami yang beriman lain. Semoga di bumi Bontang ini ada damai dan ada kesejahteraan bersama. Ada kerinduan akan kebaikan, ada kerinduan akan persaudaraan. Dan semoga Engkau melengkapi kerinduan kami semuanya, sehingga menjadi kenyataan. Maka ya Tuhan, kami yang berdoa tidak sempurna di hadapan-Mu, sumber segala kesempurnaan, mau menyatukan doa-doa kami dalam doa yang diajarkan Kristus kepada kami, sebagai contoh doa yang berkenan kepadamu. Doa yang berkenan Kau kabulkan untuk semua yang kami mohonkan dan kami doakan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian dan seluruh kehidupan kita, teristimewa seluruh proses pembangunan Gereja Paroki Santo Yosef Bontang ini, dan seluruh perjalanan hidup iman umat Paroki Santo Yosef Bontang di tempat ini, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. dan penandatanganan prasasti pembangunan Gereja Katolik Bontang oleh Wali Kota Bontang Bapak Dr. Haji Andi Sofyan Hasyam SDS. Kini tibalah kita pada acara ramah tamah. Hadirin dipersilahkan untuk menikmati sajian hidangan yang telah disediakan.
berbahagia dengan berakhirnya lagu gereja Bage Bakra. Selesailah sudah serangkaian acara kita pada pagi hari ini. Dan kami mohon kepada undangan khusus, setelah selesai acara dari sini, dimohon untuk menuju ke gereja Santo Yosef. Dan kepada Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur beserta Ibu dan Bapak Wali Kota beserta jajarannya, dimohon untuk berdiri untuk menerima ucapan selamat dari para umat Katolik Roma. Terima kasih.